Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Sepertinya tadi baru saja Anda simak, belum selesai urusan minyak goreng yang konon kabarnya sulit didapati di pasaran. Nah, saat ini yang kembali menjerit adalah perajin tempe dan tahu, termasuk ibu-ibu yang mungkin hampir setiap hari ini lauknya tempe, tahu, dan salah satunya telur. Jadi gantian itu aja karena memang banyak yang kemudian harganya semakin mahal. Nah, oleh karenanya untuk bisa menelaah lebih jauh mengapa kemudian kenaikan harga ini begitu signifikan sehingga membuat para perajin tempe dan tahu merasa semakin terjepit. Itulah karenanya Indonesia Business Forum pada malam hari ini mengangkat tema mengenai harga kedelai melejit, perajin tahu tempe menjerit. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Bapak Herman Kairon yang merupakan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Pak Herman Kairon, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat ya, Pak. Selanjutnya ada Pak Dwi Andreas, Guru Besar dari Institut Pertanian Bogor. Prof, sehat? Ya, sehat Mbak. Selalu sehat. Harus selalu sehat ya, Prof. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Sutaryo, Ketua Pusat Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia DKI Jakarta. Pak Sutaryo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihatnya udah sangat kecut, kayaknya makin susah nyari kedelai gitu ya untuk bahan baku. Dan terhubung melalui video conference ada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Pak Oke Nirwan. Pak Oke, Pak Dirjen, selamat malam. Selamat malam pemirsa, selamat malam bapak-bapak di studio dan Mbak Mano tentunya. Pak Dirjen sehat ya Pak? Insya Allah sehat. Harus terus sehat Pak, karena Pak Dirjen ini orang paling dicari dalam bulan-bulan terakhir. Mulai dari urusan minyak goreng, sekarang kedelai, Pak Dirjen yang dicari. Kita ke perajin dulu. Pak Sutaryo, benar semakin mahal ya Pak, boleh dipakai mic-nya Pak? Iya, betul. Bapak beli berapa terakhir? Sekarang sudah 11.300. 11.300 di Jakarta. Di tingkat itu pengrajin. Walaupun belinya grosir? Enggak, rata-rata dibeli oleh pengrajin. Oh, rata-rata. Kalau di grosir, di tingkat importir sekitar 10.700. Mulai kapan itu Pak? Baru sebulan ini aja, jadi Januari, Februari ini. Oh, jadi di 2022 ini. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 10.200 di tingkat pengrajin. Itu di akhir tahun jadi 2021. awal 2001 itu 9.000. Oh, masih 9.000. Terus bergerak sampai 10.200. Akhir 2 bulan ini, sebulan ini terakhir jadi berubah 11.300. Itu di tingkat pengrajin. Ini konon kabarnya perajin mau mogok gara-gara terlalu mahal ini. Betul, jadi karena untuk membuat HPP para tukang tempe tahu kan agak susah. Karena hari ini dia beli kedelai katakanlah 10.200, pulang dari pasar harus beli kedelai 10.500 dan seterusnya. Begitu dibelikan kedelai maka dapur rumah tidak masak. Kalau harus masak menghidupi keluarga kecilnya maka beli kedelainya harus dikurangi. Itulah nasib yang dialami saat ini. Tapi kalau dari penjualan Pak, kan belinya udah naik nih Pak. Ya. Animo masyarakat yang membeli, apakah ada perubahan? Animo masyarakat memang ini dalam kondisi sulit, ya kan. Kemudian telur itu kan harga masih drop nih. Telur di angka 20.000, maka saingan terdekatnya adalah tempe. Lalu dengan dinaikkan tempe sampai 20% itu masyarakat enggak respon karena mungkin ekonominya lagi sulit. Saya khawatir kalau konsumen tempe dan tahu sudah enggak mampu lagi beli tempe dan tahu, maka gizi apa yang harus dimakan? Karena tempe dan tahu adalah makanan yang paling murah. Itu Mbak. Tapi selama ini yang dilakukan oleh perajin seperti yang tadi disampaikan, memperkecil gitu? Atau bagaimana? Supaya tetap balance. Betul, sikap pengrajin masih bervariasi. Karena belum ada gerakan secara massal, jadi ada yang sudah sulit dikecilin, ada yang bisa menaikkan harga, itu enggak kompak. Karena sebenarnya kalau masyarakat konsumen tempe tahu itu ekonominya bagus, maka sebenarnya 5.000 dinaikkan ke 6.000 kan nggak harus demo, ya kan? Kemudian tahu dari 35.000 per papan di pasar dinaikkan 40.000 kan 5.000 nggak usah demo, karena apa? Konsumennya relatif
mapan. Tetapi ini saya baca konsumennya itu terlalu 500 perak aja ditawar itu Mbak. Oh ya? Ya. Itu dari tingkat pedagang ceritanya kayak gitu? Ya betul. Oh, mengeluhkan kepada perajinnya juga Ya. bahwa ini kekecilan, ini Betul. terlalu sedikit gitu, Ya, atau terlalu gembos gitu. Ya. Dan ini dengan demo 3 hari ini supaya pemerintah kan nggak serta-merta bisa memberikan solusi, artinya bentuk subsidi dan seterusnya. Subsidi perlu proses, tetapi dalam jangka yang berfluktuasi ini kan pengrajin harus hidup. Nah, hidupnya itu ya dari pas-pasan tadi, jual di pasar, pulang jualan, beli kedelai nggak cukup duitnya, karena berfluktuasi ikut harga Amerika. Oke, Pak Herman, ini sudah ada keluhan, laporan konstituen, termasuk para perajin yang ada di daerah Pak Herman. Sebetulnya yang sedang ramai itu kan kelangkaan minyak goreng. Dan memang terakhir-terakhir begitu saya survei pasar, kok tempe sekarang menjadi persoalan. Dan saya telusuri memang kedelai juga sedang merangkak naik. Ini yang menurut saya dari awal sudah saya ingatkan kepada Pak Menteri Perdagangan bahwa tidak akan pernah berhenti selama kita tidak mampu pertama swasembada. Ya, swasembada paling tidak adalah pangan strategis. Pangan strategis itu kalau kemarin dikerucutkan lagi menjadi 3 itu kan Pak Jale, padi, jagung, dan kedelai. Itu 3 komoditas yang sesungguhnya di periode pertama Pak Jokowi kan ingin tercapai swasembada. Nah, yang kedua sebetulnya juga sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012. Kebetulan saya ketua panjanya bahwa bagi pangan-pangan strategis ini harus bisa diproduksi atau harus mencapai kedaulatan kemandirian pangan sehingga kita bisa mengatur harga dalam negeri sendiri. Nah, selama bahwa komoditas yang menjadi konsumsi masyarakat, konsumsi yang besar ini tidak dapat kita lakukan produksi sendiri, ya akan sangat tergantung terhadap harga pasar internasional karena kita sudah terintegrasi kepada pasar internasional. Apalagi kedelai. Kedelai ini kan 90% impor. Kita baru bisa produksi sekitar antara 300 sampai 400 ribu lah begitu. Itu pun diserap oleh tahu karena itu menjadi komoditas yang sangat digandrungi untuk membuat tahu. Tetapi untuk tempe itu sangat tergantung kepada impor. Nah, oleh karena itu manajemen stok ini harus betul-betul dilakukan. Di dalam undang-undang sudah diamanatkan pembentukan Badan Pangan Nasional. Sekarang sudah dibentuk oleh Presiden. Dan kemudian tinggal bagaimana struktur organisasi dan fungsionalnya untuk juga bisa menahan terhadap laju inflasi yang terjadi akibat bahan pokok yang dipicu oleh harga internasional. Ini sebetulnya ditunggu karena sudah dibentuk badan pangannya, tapi sampai saat ini belum ada action, belum ada aksi. Apalagi yang diharapkan oleh Koperasi Tahu Tempe untuk melakukan kebijakan yang afirmatif. Nah, ini yang sebetulnya kita tunggu ya. Nah, yang ketiga selain manajemen stok, pemerintah harus membuat neraca komoditas sehingga tahu kapan akan terjadi penurunan produksi di negara asal produksi. Karena kan kita tergantung dengan Amerika, Brazil, Cina, Argentina yang ini menjadi pensuplai terbesar ke negara kita, sekitar 2,6 juta. Nah, kalau kemudian di sananya produksinya sedang tidak baik, inflasinya sedang tinggi, pasti akan terimbas para produsen tahu tempe. Pasti terimbas. Beliau pasti terimbas. Nah, oleh karena itu manajemen stok dan kebijakan pemerintah ini harus betul-betul prepare. Kalau stoknya ingin aman selama 1 tahun ya buat kebijakan stok 1 tahun. Bahwa dengan neraca perdagangan dan neraca komoditas yang tentu ini akan menjadi acuan terhadap besaran yang harus dilakukan stok, ini yang harus dilakukan. Dan saya kira kami memang belum membahas secara khusus, tetapi saya sudah komunikasi dengan Pak Uke bahwa ada beberapa hal, misalkan dalam waktu pendek, kalau memang ini menjadi persoalan tersendiri bagi para industri tahu tempe, maka harus ada subsidi harga. Pemerintah mau tidak mau harus membicarakan ini untuk memberikan subsidi harga. Yang kedua, memotong mata rantai.
dari harga di Amerika atau harga di Brazil atau harga di Cina, berapa sesungguhnya harga yang bisa datang ke sini kalau mata rantainya bisa dipotong langsung masuk kepada koperasi atau langsung kepada koperasi dulu lah ya, supaya betul-betul ini nanti dialokasikan kepada para produsen tahu tempe. Nah yang ketiga yang bisa dilakukan adalah bagaimana pemerintah juga mempersiapkan jejaring gitu ya. Jadi jangan pula akhirnya selain kita ketergantungan terhadap negara yang memprodusen kedelai, juga tergantung terhadap para importir. Nah kita kan punya BUMN, kita punya BUMN, ada Bulog, ada RNI, ada SAS, ada Pertani, itu kan bisa dimanfaatkan menjadi konsorsium penyedia, penyetok, ataupun mempersiapkan berbagai komoditas strategis, minimalnya pajale lah. Karena ini bergiliran, setelah jagung kemarin masalah, kemudian minyak goreng, kemudian kedelai, mudah-mudahan tidak di beras, mudah-mudahan tidak di beras. Ini sudah senyum-senyum Pak Andreas, Pak Andreas sudah senyum-senyum Pak Andreas. Ingat, ini juga akan memasuki hari besar agama Islam, Idul Fitri, puasa. Bagaimana sekarang dengan stok daging? Apakah mencukupi dan memadai tidak untuk sampai nanti kepada Idul Fitri. Jangan hanya kita memberikan statement secara psikologis saja, harus tersedia barangnya. Karena amanah di dalam undang-undangnya adalah tersedia dan terjangkau. Saya kira itu yang perlu diperhatikan. Kemudian viral adalah emak-emak marah-marah karena dugaan minyak goreng yang tidak bisa ditemukan, termasuk juga nanti perajin akhirnya mogok, kita nggak bisa makan tahu atau tempe. Saat lagi kita akan lanjutkan, kita tanya sama Pak Dirjen apa kemudian strategi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Perdagangan.